Halo, selamat sore teman-teman. Eh, Kali ini saya akan coba sharing mengenai area development key. Area development key itu adalah kunci untuk mendevelopment area kita. Ini adalah sebuah sharing yang saya alami dan saya coba rumuskan. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Karena banyak hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan area, terutama area yang sebelumnya belum pernah kita singgahi. Jadi kalau untuk teman-teman sales yang masuk ke area baru, yang belum ditempati, atau bahkan ada beberapa teman-teman sales yang sudah menjalankan area tersebut di beberapa bulan, tapi kok omsetnya nggak berkembang, bisnisnya belum kelihatan progresnya untuk ke arah yang lebih baik. Padahal kompetitor pertumbuhannya jelas dan terukur. Ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama kita sebut market share. Karena sangat penting teman-teman untuk mengetahui kita ini SKU kita, produk kita ini ada di posisi mana. Siapa aja sih kompetitor kita? Lalu kita ada di peringkat berapa di area tersebut? Terus siapa aja kompetitor yang ada di depan kita? Bahkan kita juga harus tahu siapa sih kompetitor yang ada di belakang kita dan siap untuk nyalip kita secara market share. Lalu SKU mana yang tepat untuk kita kembangkan lebih dahulu? Karena nggak mungkin kita langsung begitu datang ke area dan kita distribusikan dengan membabi buta seluruh SKU kita dan sebagainya. Karena market share itu merupakan cermin bagi setiap produk di pasar. Kesalahan analisa mengenai market share ini akan fatal dan menyebabkan produk kita berkembangnya lambat, bahkan mungkin tidak berkembang. Padahal di area lain produk kita itu berkembang dengan baik. Yang kedua, itu mengenai outlet karakter. Bapak Ibu, outlet karakter ini menurut saya sangat penting karena mitra kita selain tim kita itu adalah outlet. Jadi kita harus tahu dan mengetahui karakter outlet atau direct customer itu sangat penting karena ini akan terkait langsung dengan prinsipal atau distributor yang menjalankan sistem TOP. Bagi toko yang memiliki bad karakter, permasalahan bukan hanya mengenai pembayaran secara global, tapi lambatnya satu SKU kita itu akan menjadikan alasan bagi toko, untuk menunda pembayaran. Bisa jadi dia hanya titip bayar, atau bahkan dia lebih memilih menunggu untuk pelunasan faktur, karena hanya satu SKU kita nggak jalan. Padahal SKU yang lain sudah jalan dan mungkin ada yang habis terjual. Tapi toko nggak mungkin kalau nggak order, Pak. Ya, toko nggak mungkin nggak order. Tapi toko akan selalu mencari availability dari barang kita. Entah dari mana, dia pasti ada. Yang penting adalah bagi toko bad karakter, dia akan menunda pembayaran. Selain itu, outlet dengan bad karakter itu akan mempengaruhi proses dan progres distribusi kita di toko tersebut, Bapak Ibu. Dan ini akan sangat berisiko, jelas, karena toko pasti berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Opini yang dibuat oleh outlet sangat berpengaruh terhadap proses distribusi kita. Maka sangat baik jika kita memastikan SKU yang tepat itu di outlet yang tepat. Jadi, mungkin toko ini nggak terlalu happy di satu SKU atau sebagainya, sehingga membuat dia menjadi bad karakter, atau memang pada dasarnya toko tersebut karakternya kurang baik. Ya. Yang ketiga adalah kompetitor trend. Apa itu kompetitor trend? Kompetitor trend itu bagaimana sih kompetitor berjalan di tempat itu? Trennya seperti apa? Mengetahui dan mempelajari kompetitor trend sangat penting bagi kelangsungan distribusi dan develop kita di area tersebut. Seperti misalnya, bagaimana sih kompetitor kita berkreasi di beberapa waktu seasonal atau di beberapa tempat. Itu akan mempengaruhi aktivitas distribusi kita. Selain itu, bagaimana tren kompetitor mengenai stock availability mereka dari pabrik ke distributor, atau bahkan dari distributor ke pasar. Ini terkait langsung dengan timing kita untuk melakukan promo-promo yang tepat. Jadi kita harus kuasai, paling nggak kita pelajari, dan kita tahulah sedikit-dikit kompetitor tren itu seperti apa. Misal, ada kompetitor kita yang naik harga tiap bulan kedua di tiap tahunnya. Maka momen ini bisa kita manfaatkan untuk beberapa program yang terkait dengan tagline harga tetap. Lalu, misal ada kompetitor yang sering atau secara periodik itu mengalami OOS, stok atau stok kosong, baik itu dari distributor ataupun dari pabrik. Maka hal ini bisa kita pelajari dan untuk kita bisa menjalankan program yang terkait dengan additional display di toko. Pastinya dengan tujuan supaya konsumen tetap bisa membeli manfaat produk kompetitor yang lagi kosong dengan membeli produk kita yang sedang ready stock. Lalu yang keempat adalah market trend. Teman-teman, market trend ini cukup penting
karena kita harus tahu secara global, jelas, detil, dan gamblang mengenai kebiasaan pasar atau konsumen kita di daerah tersebut. Hari raya keagamaan mayoritas, dan segala pernak-pernik acara, sumber pendapatan utama di daerah tersebut, maupun aktivitas di weekend dan di weekday-nya di daerah tersebut, mereka biasanya kemana? Ke mall, ke jalan raya, Car Free Day, atau ke lapangan, atau ke taman, atau ke semuanya di area tersebut rame. Kita wajib paham supaya kita nggak salah membuat proposal kegiatan. Karena membuat proposal kegiatan berakibat pada cost ratio yang tinggi jika dibandingkan dengan penjualan yang diharapkan. Lalu yang kelima, jika kita semua sudah menguasai 4 hal di atas, maka kita juga harus perhatikan, harus paham, dan jangan sampai lupa bagaimana tim kita. Bukan hanya si toksik yang harus kita waspadai, tapi tim kita si mudah puas, ataupun si merasa paling berkorban, juga harus kita waspadai, supaya kita pastikan tim kita ini saat ke toko, saat visit satu persatu, baik itu tim kita sales, supervisor, ataupun ASM, itu memiliki satu visi misi yang sama dengan produk kita. Karena dalam dunia distribusi, kita ini harus menjadi super tim, bukan Superman. Pastikan semua tim kita memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa semua lini atau semua jabatan itu memiliki peran penting. Nggak ada yang cerita, kamu hanya supir, kamu hanya helper, kamu hanya fakturis, kamu hanya admin, kamu hanya bagian klaim dan sebagainya. Kita harus sama-sama menyadari bahwa semua memiliki peran yang penting, hanya tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Itu tadi Bapak Ibu 5 poin untuk kita lebih mempercepat pendalaman mengenai area yang kita yang jadi tanggung jawab kita. Ya, jika kita mengetahui kendala di 5 poin itu dan tahu cara mengatasinya, mudah-mudahan kita bisa mendevelop area tersebut dengan baik. Sukses untuk kita semua. Selamat sore.